Shalom Go Student. Apa kabar ya teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Aku hari ini mau bagiin Go Student Online Sharing. Tapi sebelum itu aku mau remind teman-teman untuk jangan lupa saksikan Go Student Online Sharing setiap Sabtu pertama dan Sabtu ketiga di setiap bulannya. Teman-teman bisa saksikan di setiap jam 3 sore, oke? Nah, hari ini aku mau bagiin tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus kasih tahu ke ahli Taurat. Ada di Lukas 10 ayat 25 sampai 37, yaitu tentang orang Samaria yang baik hati. Teman-teman pasti udah pernah dengar ya, udah sering banget dengar ini ceritanya. Jadi kayak Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada seorang ahli Taurat dan kepada murid-muridnya juga. Nah, di situ perumpamaan tentang orang Samaria. Jadi kayak singkatnya ada orang yang habis dirampok, diambil harta bendanya dan juga digebukin karena dia babak belur, nggak bisa apa-apa, pokoknya tergeletak, lemah gitu ya, udah kayak mungkin hampir sekarat gitu. Nah, ada yang pertama orang yang lewat, yaitu seorang imam. Seorang imam itu pasti seorang mungkin kayak kalau di zaman kita seorang pendeta atau seorang pemimpin komsel yang teman-teman tahu, pasti mereka udah paham firman Tuhan, sering ke gereja segala macam gitu ya. Yang kedua ada seorang Lewi. Seorang Lewi adalah seorang pelayan Tuhan seorang pelayan di ibadah gitu ya. Sama lah kalau kayak kita ya, seorang pelayan gitu ya. Pasti teman-teman banyak juga yang melayani gitu ya. Banyak juga yang pemimpin komsel gitu kan. Tapi tahu gak teman-teman, dua orang tadi, seorang imam dan seorang Lewi, yang mungkin di pikiran kita ini orang baik, nih orang kudus, nih orang pilihan Tuhan gitu. Tapi mereka ketika ngelihat ada orang yang dirampok tadi tergeletak, mereka nggak mau bantuin loh teman-teman. Mereka cuman ya udah abaikan aja lah. Mungkin mereka punya kepentingan sendiri. Udahlah, nggak menguntungkan juga, dan gue juga harus pergi ke gereja nih, bisa jadikan ya kan, seorang imam, seorang Lewi gitu ya. Gue harus pergi ke gereja, harus cepet-cepet. Aduh, nanti aja deh, biar udah sekarat juga, nanti juga mati gitu ya, nggak ada gunanya untuk ditolong. Mungkin aja gitu kan. Nah terus teman-teman tahu nggak, ternyata yang nolongin itu justru bukanlah orang Yahudi yang sekaum dengan orang-orang yang pilihan Allah segala macam ya, bangsa Israel. Terus orang Yahudi yang pilihan Allah, terus ya imam, lihat dari status dan jabatannya di gereja kayak wah kudus banget gitu ya. Tapi justru orang yang nolongin orang yang dirampok tadi adalah orang Samaria, di mana orang Samaria adalah orang yang dikucilkan dan dibenci oleh orang-orang Yahudi ya. Karena singkatnya kayak orang Samaria itu bisa dikatakan darah Yahudinya itu tidak murni. Jadi sudah ada perkawinan campur dengan orang-orang di luar Yahudi, dan itu dianggap ya dikucilkan lah oleh orang-orang Yahudi. Tapi orang Samaria itu justru menolong orang yang dirampok tadi. Karena apa? Karena belas kasihan. Dia digerakkan oleh yang namanya belas kasihan. Nah, dari cerita ini aku mau belajar sama temen, aku mau sharing dari apa yang aku pelajarin gitu ya, dari apa yang Tuhan ingetin sama aku tentang belas kasihan. Yang pertama ada di Yohanes 4 ayat 8, di mana barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kayak tadi ada dua orang, seorang imam dan seorang Lewi, yang dimana kita mikirnya nih orang kudus, nih orang kenal Tuhan, nih orang tahu firman Tuhan. Tapi tahu nggak teman-teman, ternyata paham firman Tuhan dan sering melayani, gak menjamin kita bisa mengenal Allah kita yang penuh kasih itu loh ya. Jadi kalau kita kenal Allah kita, pasti otomatis kita bakal meneladani sikapnya yang penuh kasih. Dengan kayak tadi ngelihat orang, aduh dia butuh pertolongan, makanya kita tolongin gitu ya. Walaupun kita nggak kenal, kita nggak tahu nih orang Yahudi apa bukan ya, nih orang, kalau misalnya beberapa orang, kalau misalnya dari orang jadi orang Samaria, nih orang yang udah ngata-ngatain kaum gue nih, nggak usah ditolongin lah, kayaknya dia orang Yahudi gitu kan bisa aja dia memilih seperti itu ya. Tapi teman-teman harus tahu kalau misalnya kita kenal Tuhan, Tuhan kita yang penuh kasih, Tuhan kita yang udah mengasihi, kayak Tuhan Yesus udah mengasihi, kayaknya kita nggak pasti langsung akan turun tangan untuk menunjukkan kasih itu gitu loh ya. Jadi diperlukan banget kalau kita perlu mengenal Allah kita yang penuh kasih itu seperti apa. Yang kedua, orang Samaria yang mau nolongin tadi itu bukan orang Yahudi ya, orang yang belum tahu firman Tuhan mungkin ya, orang yang ya dikucilkan gitu loh. Tapi dia aku yakin ya, kayak mungkin sebelumnya kenapa dia mau nolongin, karena lingkungan dia itu lingkungan yang menerapkan kasih, lingkungan yang menerapkan kebaikan gitu. Mungkin saling tolong menolong, sering saling mengasihi satu dengan yang lainnya gitu loh. Ya mungkin dari keluarganya atau lingkungannya, pertemanannya gitu kan. Kita gak tahu ya orang Samaria itu backgroundnya seperti apa, tapi dia mau nolongin. Tapi teman-teman percayalah, kasih itu menular.
ke orang yang diberikannya gitu ya. Jadi aku percaya mungkin sebelumnya orang Samaria tadi aku bilang pernah mengalami kasih di keluarganya atau di lingkungannya. Nah dia makanya mau menunjukkan, makanya dia punya compassion, punya belas kasihan di dalam dirinya gitu loh, untuk dia berikan buat orang yang nggak sama sekali dia nggak tahu backgroundnya seperti apa, tapi dia ngeliat aduh kasihan dia nggak bisa bergerak walaupun ya mungkin udah sekarat, ya udah nggak apa-apa, bantuin aja sebisa mungkin dibantuin gitu ya. Aku yakin nanti kalau misalnya Dian si orang yang dirampok tadi udah sembuh, dia akan inget tuh orang Samaria itu udah bantuin dia apa aja gitu. Jadi bisa jadi ya, kita nggak tahu ke depannya, bisa jadi dia akan nolongin orang lain juga tuh seperti orang Samaria yang nolongin dia gitu. Jadi kasih itu menular gitu. Kayak contohnya cerita Tuhan Yesus yang datang ke rumahnya si Zakheus untuk mau numpang makan gitu ya. Setelah Tuhan Yesus numpang makan di rumah Zakheus, kan berkunjung ke rumah Zakheus, Zakheus langsung memutuskan untuk menjual hartanya dan membagikannya ke orang lain. Nah itu kan salah satu bentuk dari Tuhan Yesus mengasihi Zakheus, dan akhirnya Zakheus pun tergerak untuk gue juga harus nih, gue udah jahat kemarin, makanya gue harus bagiin harta gue harus berbuat baik seperti Tuhan Yesus berbuat baik kepada gue gitu ya, mau mengampuni gue. Seperti itu ya. Jadi kasih itu menular. Yang ketiga, kasih itu perlu ditunjukkan. Bentuk kasih itu kayak macam-macam, bisa dari perkataan kita kayak gue mengasihi lo gitu. Tapi apakah dari perkataan saja sudah cukup? Menurutku enggak ya. Jadi harus ada yang namanya kasih itu harus ditunjukkan dengan perbuatan kita juga gitu. Kayak orang Samaria tadi, dia nggak cuman kayak aduh kasihan ya, hatinya mungkin udah kasihan ya, tapi kayak aduh kasihan tapi udahlah, gue nggak tahu dia siapa, udah deh gue tinggalin aja, udah mau sekarat juga kan. Enggak, dia nggak berpikir seperti itu. Tapi yang dia memilih untuk datang samperin orang yang dirampok tadi, ngobatin luka-lukanya, effort banget gitu ya ngobatin luka-lukanya, terus dikasih minyak dan anggur, dimana minyak dan anggur itu harganya mahal. Abis itu terus dia dibawa ke penginapan, dan besoknya si orang Samaria tadi juga datang lagi untuk jenguk, dan dia ngomong ke pemilik penginapannya untuk udah kalau masih kurang nanti gue yang bayarin gitu ya, menjamin kayak si korban tadi harus sampai sembuh ya gitu. Kalau kurang nanti lu bilang ke gue yang akan jamin gitu. Padahal kalau misalnya dari kasus kayak orang tabrak lari ya, abis ditabrak terus ya abis dia nabrak, dia menghidupi keluarganya, pokoknya jamin dia sampai sembuh ya. Itu kan sebab dan akibat gitu yang dia tanggung. Tapi kalau orang Samaria ini kan dia cuma lewat mau jalan kemana, dia nemuin ada orang sekarat, ya dia tolongin gitu. Padahal bukan tanggung jawab lu juga gitu loh ya kan, istilahnya kayak gitu. Tapi dia memilih untuk nggak apa-apa, gue tolongin segala macem. Ya karena apa? Karena adanya belas kasihan gitu. Nah jadi kasih itu nggak cuma dari perbuatan aja teman-teman yang kayak kasihan segala macem, tapi juga harus dari aksi yang ditunjukkan ya dengan perbuatan kita juga gitu. Jadi teman-teman, dari 3 tadi yang aku mau sharingin ke teman-teman, yang pertama kita mengasihi karena kita mengenal Allah kita yang penuh kasih. Yang kedua, kasih itu menular. Jadi jangan kasih itu stop di kita, tapi kita harus kasih ke orang lain juga, karena kita percaya pasti orang lain itu juga akan mengasihi orang lain seperti kita mengasihi dia juga gitu kan. Yang ketiga, tunjukkan kasih itu dengan perbuatan kita. Oke teman-teman, semoga sharing aku hari ini bisa memberkati teman-teman dan menginspirasi dan encourage teman-teman juga untuk menunjukkan kasih ke banyak orang. Bye bye, God bless you.